Berjumpa kembali di channel kami Woodshop Edi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana cara teknik membuat rak bertingkat sederhana yang dapat digunakan untuk tanaman hias. Fungsi lainnya yang dibuat secara knockdown. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan cat dari Durvol untuk metode finishingnya. Ini adalah rak yang sudah saya finishing dan sudah jadi menggunakan cat Durvol. Untuk tahap pertama dari tahap pembuatannya, kita siapkan kayu palet dengan ukuran lebar 7 cm sebanyak 20 buah. Kemudian selanjutnya dilakukan pembelahan menggunakan table saw menjadi lebar 6 cm. Lakukan secara hati-hati menggunakan bantuan pustik agar lebih aman. Nah, ini adalah kayu yang sudah dibelah menjadi lebar 6 cm. Untuk kayunya juga sudah mengalami penyerutan. Kemudian selanjutnya disiapkan kayu dengan lebar 3 cm dengan panjang kurang lebih 60 cm. Lakukan pembelahan menggunakan tabel saw dan jangan lupa secara hati-hati menggunakan pustik. Kemudian kayu sebanyak 4 buah dengan lebar 3 cm tadi dipotong menjadi panjang 55 cm menggunakan tabel saw. Pastikan panjangnya sama. Kemudian selanjutnya disiapkan kayu ukuran 24 x 3 cm sebanyak 2 buah dan 30 x 3 cm sebanyak 2 buah. Pastikan juga ukurannya sama. Nah, apabila permukaan kayu masih dirasa masih belum rata, maka teman-teman bisa melakukan pengamplasan kembali menggunakan amplas gerinda. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita membentuk bangunan kotak dari kayu yang berukuran 24 cm dengan kayu yang berukuran panjang 50 cm. Lakukan penyambungan menggunakan lem dan paku. Pastikan sambungan membentuk sudut 90 derajat dan kuat tersambung. Lakukan langkah yang sama untuk membuat kotak kayu yang berukuran lebih besar sedikit dengan ukuran kayu yang disambung adalah 30 cm dan panjangnya adalah 50 cm. Penyambungan dilakukan menggunakan teknik yang sama menggunakan lem dan paku. Nah, ini adalah kotak kayu yang sudah terbentuk. Ada 2 buah ukuran. Kemudian pastikan lebarnya sama. Untuk lebar kayu yang paling kecil memiliki lebar 24 cm dan yang besar adalah 30 cm. Kemudian kita siapkan kayu untuk membuat tatakan sehingga kotak tadi akan berubah layaknya seperti papan untuk pot bertingkat. Kayu yang disiapkan adalah kayu dengan lebar 6 cm. Kayunya kita potong masing-masing dengan panjang 24 cm sesuai panjang yang telah diukur menggunakan bantuan cross cut jig dari tabel saw. Siapkan kayu kurang lebih sebanyak 9 buah karena dalam proyek kali ini tidak dilakukan penyambungan kayu, maka hanya kayu yang telah disiapkan ditata dan disambung dengan jarak sekitar 0,5 cm. Ini adalah persiapan untuk kayu dengan panjang 30 cm. Nah, ini adalah hasil persiapan kayunya. Yang kanan adalah kayu dengan panjang 30 cm. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengamplasan menggunakan amplas orbital center pada seluruh permukaan kayu yang telah dipotong
agar permukaannya bisa lebih halus lagi. Kemudian pada sambungan kotak kayu kita lakukan pengamplasan menggunakan amplas gerinda. Dan ini tahap berikutnya, kita menyambung potongan-potongan kayu tadi dengan kotak kayu yang telah disiapkan sesuai dengan ukuran panjangnya. Untuk dalam video ini dilakukan penyambungan kayu dengan panjang 24 cm dengan ukuran kotak kayu yang memiliki lebar 24 cm. Penyambungannya dilakukan menggunakan lem dan paku dan dibuat jarak antar kayu sebesar 0,5 cm. Untuk membuat jarak, teman-teman bisa mengira-ngira sehingga jarak antar kayunya bisa sama semuanya. Pastikan juga teman-teman juga menata kayu untuk motif kayunya agar lebih bagus. Teman-teman bisa lebih bisa menyesuaikan. Nah, ini adalah untuk lebar 30 cm. Caranya masih sama dengan cara yang sebelumnya, kita sambung dan dilakukan penyambungan dengan jarak 0,5 cm. Apabila teman-teman tidak memiliki paku tembak, maka penyambungan kayunya bisa menggunakan teknik sederhana dengan kita menggunakan palu. Kemudian dari hasil penyambungan tadi, periksa permukaan kayu yang telah disambung. Apabila masih kurang rata, maka lakukan pengamplasan kembali menggunakan amplas gerinda. Pastikan lagi permukaannya menjadi rata. Nah, ini adalah hasil pengamplasan menggunakan amplas gerinda. Permukaannya sudah sangat rata. Kemudian untuk menambah visual yang lebih bagus, pada permukaan tepi kayu yang panjang kita buat profil melengkung menggunakan bantuan mesin trimmer. Lakukan pada tatakan yang berukuran kecil dan besar. Ini adalah hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya, siapkan kayu berukuran panjang 52 cm, lebar 6 cm sebanyak 2 buah. Kemudian kayu panjang 38 cm dan lebar 6 cm dengan sudut kira-kira 5 derajat pada bagian atas dan bawah. Teman-teman bisa menggunakan bantuan sudut protektor untuk memastikannya. Keempat buah kayu ini akan digunakan sebagai kaki-kaki dari rak. Ini adalah kayu yang telah disiapkan. Kemudian lakukan pemasangan dan perakitan kaki-kaki dari rak. Teman-teman bisa menggunakan klem penjepit, bisa menggunakan spring klem ataupun F klem. Kemudian kita bor dengan lubang bor berukuran sekitar 8 mili dan siapkan skrup sebesar 6 mili. Skrupnya bisa berupa skrup dengan mata kuping untuk pengencangnya, karena pada video kali ini kita akan membuat rak yang bersifat knockdown dan bisa dilepas atau dirakit. Hal ini akan memudahkan teman-teman, terutama jika rak ini akan dikirim ataupun akan digunakan dalam kegiatan yang jauh dan teman-teman perlu membawanya. Nah, keempat kaki-kaki ini dilakukan perakitan dengan prinsip pengepuran, kemudian pasang skrup. Untuk jarak dari bawah permukaan lantai adalah sekitar 8 cm.
Ini adalah hasil dari perakitan kaki-kaki dari rak. Pastikan permukaan bawahnya rata dan dudukannya dengan lantai kuat. Kemudian selanjutnya kita siapkan kayu dengan panjang 55 cm. Kemudian juga disiapkan balok dengan ukuran 2,5 cm dan dipotong sesuai dengan lebar kayu yang telah disiapkan. Kayu ini akan digunakan untuk bagian atas dari rak. Kemudian balok tadi disambung menggunakan lem dan paku. Nah, ini adalah posisi pemasangannya. Posisi pemasangannya adalah di bagian belakang dari rak, tepatnya di atas dari kaki-kaki bagian belakang. Lakukan pengoboran untuk membuat lubang skrup yang nantinya juga akan dipasangi skrup untuk pengencangan. Nah, selanjutnya ini adalah dip untuk mur tanamnya dipasang pada balok kayu bagian dalam. Kemudian setelah tertanam maka dilakukan pengencangan baut menggunakan obeng. Pastikan semuanya sudah kencang dan sudah presisi, membentuk bangunannya simetris juga. Kemudian untuk memperkuat bagian dari kaki-kaki rak meja ini agar tidak goyah jika menumpang beban yang cukup berat, maka dilakukan penambahan potongan kayu pada bagian yang bersinggungan langsung dengan tatakan dari rak. Lakukan penyambungan menggunakan lem daun paku. Ini adalah hasil dari penambahan kaki-kaki bagian untuk penguat. Kemudian sekrup kayu yang lebarnya panjang dilakukan pemotongan menggunakan gerinda. Nah, ini adalah hasil dari pemotongan skrup yang panjang. Panjangnya adalah pas dan sesuai presisi dengan ukurannya. Kemudian pada bekas lubang pabrik kayu yang berlubang dan cacat dilakukan penembulan menggunakan wood filler yang telah dicampur menggunakan sabuk gergaji. Setelah dilakukan penembulan pada kayu yang cacat, maka dilakukan pengampasan menggunakan orbital tender dengan amplas halus grade 240. Pastikan hasil dempulannya rata. Nah, ini adalah hasil dari pengamplasannya. Selanjutnya masuk pada tahap pengecatan. Pada tahap ini kita menggunakan cat dari Durfull. Ada 3 cat yang digunakan adalah PU insulator yaitu anti kedah, kemudian sanding sealer, dan yang terakhir adalah acrylic top coat. Pada tahap pertama dilakukan pengecatan menggunakan cat anti kedah atau PU insulator. Cat ini sebenarnya opsional, bisa teman-teman pakai atau bisa teman-teman langsung menuju ke tahapan sanding sealer. Apabila dipakai maka mixing ratio-nya adalah 2:1:2 untuk cat, hardener, dan thinner. Cat ini memiliki keunggulan, walaupun encer tapi hasil pengecatannya bisa cukup tebal walaupun hanya dengan sekitar 2 lapis. Kemudian apabila kita gosok dari cat ini tidak lengket dan cukup renyah untuk digosok.
hasil dari pengecetan menggunakan lapisan anti getah sudah terlihat cukup glossy. Kemudian untuk masuk tahap dilakukan pengamplasan manual menggunakan amplas gosok grade 400 pada semua permukaannya. Hal ini bertujuan untuk menghaluskan lagi permukaan yang masih kasar. Kemudian tahap yang kedua ini adalah pengecatan sanding sealer. Jadi mixing rasionya adalah 2:1:2 dengan perbandingan cat hardener dan thinner. Fungsi dari cat sanding sealer ini adalah untuk menutup permukaan pori-pori kayu yang masih belum tertutup dengan cat dan kembali untuk menghaluskan permukaan kayu. Pastikan campuran cat tercampur dengan rata dan homogen sebelum dilakukan pengecatan. Kemudian sama seperti tahap sebelumnya, dilakukan pengecatan dengan lapisan hingga 2 lapis pada semua permukaan bagian kayunya. Dan setelah dilakukan pengecatan, sama seperti tahap sebelumnya juga dilakukan proses pengamplasan menggunakan amplas grade 400 pada semua permukaan kayunya. Ini adalah hasil dari pengecatan menggunakan sanding sealer. Sudah terlihat cukup glossy dan cukup halus permukaannya. Namun untuk tahap selanjutnya kita harus melakukan pengamplasan lagi. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita melakukan pengecatan top coat akrilik dengan perbandingan catnya hardener 1 dan thinnernya adalah 2. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi permukaan kayu agar tidak mudah tergores dan memiliki tekstur yang lebih keras. Lakukan pengecatan dengan 2 lapisan tahapan pada semua bagian permukaan kayunya. Adalah hasil dari pengecatan menggunakan acrylic top coat. Sudah menambah tingkat glossy dan menambah penampilan menjadi lebih bagus, lebih mengkilap, dan tingkat kekerasan catnya juga lebih tinggi. Itu sekilas cara pembuatan rak sederhana dan teknik pengecatan menggunakan cat durable. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih.